Assalamualaikum cuy, halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sudahlah, stop dulu mengsedihnya, capek, kali-kali happy dulu lah ya gitu. Serial Netflix yang judulnya My Name denger-denger lagi rame banget nih. Cocok banget buat saya bikin konten spoiler kayaknya nih ya. Spoiler alert ya cuy, alert, bodo amat lah apa itu namanya. Tapi yang pasti kalau kalian ingin nonton filmnya secara langsung, disarankan untuk menghindari video ini ya cuy. Tapi kalau kalian merasa GG gitu bodo amat, pengen yang simple, ya udah mending langsung gaskeun aja ya. Tonton videonya sampai akhir. Karena akan sangat menarik banget pokoknya. Serial Netflix asal Korea Selatan ini disutradarai oleh Kim Jin Min. Menceritakan tentang seorang gadis remaja yang telah mempertaruhkan hidupnya untuk sebuah tujuan, yaitu balas dendam. Ia pun bahkan melupakan masa depannya demi untuk tercapainya tujuan tersebut. Gadis ini seperti hanya memiliki satu tujuan dalam hidupnya. Ya apalagi kalau bukan balas dendam itu sendiri cuy. Nah daripada penasaran, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya cuy. 괜찮으세요? 이번 건 제대로 들어갔다. My Name episode pertama dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yoon Ji-woo. Sebelum pergi ke sekolah, ia selalu berolahraga agar tidak loyo kayak kalian. Ji-woo mulai berjalan keluar dari apartemennya bertemu dengan dua orang polisi yang sedang mencari ayahnya. Ayahnya Ji-woo merupakan seorang buronan dengan kasus pengedar dan pecandu narkoba. Ji-woo tidak menanggapi mereka dan terus berjalan menuju sekolahnya. Setibanya di sekolah, Ji-woo melihat mejanya yang dipenuhi dengan coretan kata-kata kasar dari para pembulinya. Tak lama kemudian datanglah geng haram beranggotakan 3 orang murid perempuan yang dipimpin oleh si anti-diet yang sangat tengil cuy. Seperti biasa mereka selalu mengganggu Ji-woo, mengatakan anak seorang pecandu narkoba seharusnya tidak disekolahkan di SMA khusus perempuan tersebut. Tidak ada yang mau berteman dengan Ji-woo. Setelah itu Ji-woo pun mendapat panggilan dari gurunya. Gurunya mengatakan bahwa Ji-woo akan dikeluarkan dari sekolah karena telah menimbulkan banyak kekhawatiran dari para orang tua murid mengenai Ji-woo yang notabene-nya adalah seorang anak dari pecandu narkoba. Mereka khawatir apa yang telah dilakukan oleh ayah Ji-woo menurun kepada anaknya. Ketika sedang memasuki kelas dan hendak mengambil tasnya, geng haram kembali mengganggu Ji-woo dan meletakkan sebuah benda seperti narkoba di atas mejanya. Sontak kesabaran Ji-woo pun sudah mencapai batasannya. Ia kemudian melemparkan benda tersebut ke arah muka si pemimpin geng haram hingga menimbulkan perkelahian di antara mereka. Ji-woo melawan mereka semua seorang diri. Bahkan ketika Ji-woo telah melumpuhkan mereka, pemimpin geng haram tersebut mengeluarkan sebuah pisau untuk serius membunuh Ji-woo. Namun lagi-lagi ia bukanlah tandingan Ji-woo yang merupakan anak dari seorang petarung. 이 정도는 해야지 씨발. 미쳤냐? Pemimpin geng haram yang selalu mengganggunya itu pun berhasil dikalahkan oleh Ji-woo. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan kelas lalu bertemu dengan gurunya. Tidak banyak basa-basi, Ji-woo langsung melepaskan papan namanya kemudian meninggalkan sekolah. Ji-woo pergi ke tepi perairan untuk melihat foto-foto masa kecil bersama ayahnya. Ia sangat merindukan masa-masa tersebut. Sepulangnya dari sana, di depan pintu apartemennya terdapat sebuah hadiah ulang tahun berupa bunga dan beberapa barang lain. Namun Ji-woo tidak memperdulikan hal tersebut dan langsung menendangnya begitu saja. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Yoon Do-hyun. Ia sedang berusaha untuk menelpon putrinya, dan putrinya itu tidak lain adalah Ji-woo. Yang artinya, si Do-hyun ini merupakan ayah dari Ji-woo. Ia menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 untuk putrinya tersebut. Hadiah di depan pintu apartemen Ji-woo yang sebelumnya pun itu adalah kiriman dari ayahnya. Namun Ji-woo yang masih merasa kesal kepada ayahnya memilih untuk diam tidak mengatakan sepatah kata pun. Di hari ulang tahunnya itu Ji-woo benar-benar merasa sedih karena ayahnya. Ia tidak mendapat kebahagiaan sedikit pun untuk hari yang seharusnya bahagia itu. Hingga akhirnya Do-hyun memutuskan untuk pulang menemui Ji-woo untuk sekaligus menenangkannya. Do-hyun meminta bawahannya untuk turun dari mobil karena ia sendiri yang akan menemui putrinya.
Setibanya di rumah, Do-hyun membereskan 2 orang polisi yang selalu menunggu kepulangannya untuk mereka tangkap. Setelah itu, ia pun masuk ke dalam apartemen sembari memanggil Ji-woo. Do-hyun mencoba membuka kunci pintu, namun pintunya terkunci dari dalam oleh Ji-woo. Hingga tak lama kemudian, ketika Ji-woo akan membuka pintu, Do-hyun didatangi oleh seseorang menggunakan outfit serba hitam tertutup dan langsung menembaknya. Ji-woo yang merasa terkejut mendengar suara tembakan, sontak merasa panik dan menyuruh ayahnya untuk masuk. Namun Do-hyun sengaja mengunci kembali pintunya untuk melindungi putrinya itu. Hingga tembakan kedua, akhirnya Do-hyun pun tewas di tangan orang tersebut. Setelah Ji-woo berhasil membuka pintu, orang itu pun menghilang entah kemana. Ji-woo sangat histeris melihat ayahnya yang berlumuran darah sudah tidak bernyawa. Di keesokan harinya ketika Ji-woo sedang berduka, datang sekelompok pria yang dipimpin oleh salah seorang bernama Choi Mu-jin. Ia adalah bos pengedar narkoba terbesar di Korea. Choi Mu-jin datang untuk berduka dan mendoakan kepergian Do-hyun yang telah ia anggap sebagai sahabat kepercayaan dan sekaligus saudaranya sendiri. Ji-woo dengan nada rendah kemudian menanyakan sekaligus menyalahkan Mu-jin atas kematian ayahnya. Namun Mu-jin hanya menjawabnya dengan singkat lalu kemudian pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Ji-woo mendatangi kantor polisi untuk menanyakan mengapa kasus pembunuhan ayahnya dihentikan. Pihak polisi tidak melanjutkan pencarian pelaku atas pembunuhan terhadap Do-hyun dikarenakan keterbatasan bukti. Bahkan hampir tidak ada barang bukti sama sekali. Ji-woo merasa sangat kecewa karena hal itu. Ia pun kemudian mendatangi kediaman Choi Mu-jin untuk meminta bantuannya. Ji-woo menyerahkan hasil foto pengawas kamera CCTV yang menangkap foto sang pelaku. Namun fotonya agak sedikit burik ya, kurang jelas gitu, kayak apa ya, nggak tahulah, biar kalian aja yang nyimpulin. Ji-woo ingin meminta bantuan Mu-jin untuk menangkap sang pelaku. Bila mana sang pelaku telah tertangkap, Ji-woo sendiri yang akan membunuhnya. Ji-woo menyimpan rasa dendam yang sangat mendalam atas kematian ayahnya. Di sana Choi Mu-jin memberikan pisaunya kepada Ji-woo dan menyuruh untuk menusuk tubuhnya. Namun Ji-woo merasa gemetar dan tidak bisa melakukan hal itu. Mu-jin sengaja melakukan hal tersebut karena untuk melakukan balas dendam, Ji-woo harus sanggup membunuh seseorang terlebih dahulu. Namun Ji-woo masih merasa gugup sampai akhirnya Mu-jin menampar Ji-woo hingga terjatuh. Setelah itu, Mu-jin mengusir Ji-woo untuk segera pergi dari sana. Pada meja Choi Mu-jin terdapat sebuah foto dirinya bersama dengan Do-hyun. Di rumah, Ji-woo didatangi oleh seseorang yang mengetuk pintu apartemennya dengan sangat kencang. Ia pun kemudian mengintip keluar. Nampak seorang pria agak bau-bau tanah gimana gitu ya, yang telah mengetuk pintu apartemennya. Karena tidak ada jawaban dari Ji-woo, akhirnya pria itu pun pergi dari sana. Setelah dirasa aman, Ji-woo kemudian pergi keluar rumah untuk menempelkan poster foto sang pelaku pembunuhan ayahnya. Siapa saja yang berhasil menangkapnya akan diberikan imbalan senilai 5 juta won. Padahal foto pelakunya itu kurang jelas cuy. Polisi aja udah nggak sanggup gitu, apalagi orang biasa. Setelah pulang ke rumahnya, Ji-woo mendapat telepon dari seseorang yang telah mengaku menemukan pelaku pembunuhan ayahnya. Ia pun menyiapkan uang dan juga mengambil sebuah pisau untuk membunuh orang tersebut. Ji-woo tidak sadar bahwasannya itu hanyalah sebuah perangkap. Hingga akhirnya ketika Ji-woo bertemu dengan orang tersebut, ternyata mereka hanyalah berandalan yang telah menjebak Ji-woo. Mereka mengambil uang Ji-woo kemudian menghajarnya. Setelah Ji-woo tak sadarkan diri, ia pun dibawa oleh para berandalan tersebut dengan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di tengah perjalanan, Ji-woo tersadar karena mobil mereka terhenti. Dan ternyata, para berandalan tersebut telah dibantai oleh Choi Mu-jin dan para anak buahnya. Mu-jin menyelamatkan Ji-woo dari mereka. Ji-woo kemudian diajak oleh Mu-jin ke sebuah jembatan. Untuk biasalah ngerumpi sambil udut gitu, enak kan? Ji-woo mengatakan ia tidak peduli dengan resiko apa yang akan terjadi setelah membalaskan dendamnya. Yang penting tujuan hidupnya untuk saat ini yaitu balas dendam cuy. Mu-jin mengatakan untuk balas dendam Ji-woo harus belajar cara membunuh seseorang. Dan Ji-woo pun tidak ragu untuk mempelajari hal tersebut. Setelah obrolan mereka berdua selesai, Mu-jin kemudian mengajak Ji-woo ke tempat para bibit bobot mafia dibentuk untuk menjadi anggota resmi organisasi. Oh iya nih cuy, saya belum memperkenalkan organisasi si Mu-jin ini. Jadi Choi Mu-jin atau panggil saja Mu-jin adalah seorang bos dari organisasi pengedar yang bernama Dongcheon.
Mereka memiliki tempat pelatihan anggota yang mana Jiwoo akan dilatih di sana. Baik secara fisik maupun mental semuanya akan didapatkan oleh Jiwoo di tempat tersebut. Awal menginjakan kaki di sana, Jiwoo sudah dianggap sebagai tikus yang masuk ke dalam rumah sekawanan kucing. Di sana ia dipertemukan dengan seorang pria bernama Do Gangjae. Pria yang terlihat seperti friendly kepada Jiwoo. Ia pun mengantarkan Jiwoo ke kamarnya. Di sana Jiwoo diberikan tugas untuk bersih-bersih seperti mencuci piring, mencuci baju, dan membersihkan tempat latihan. Setelah tugasnya selesai, baru Jiwoo akan berlatih fisik. Namun ketika sedang berlatih, Jiwoo mengalami masalah yaitu gangguan dari para pria yang ada di sana. Ia dilecehkan dan dipukuli oleh si gondrong Tengil cuy. Untung saja beberapa orang di sana berhasil memisahkan si gondrong dari Jiwoo. Semenjak saat itu, Jiwoo pun berlatih tanpa henti. Dengan berbekalkan tekad, Jiwoo tidak pantang menyerah untuk keluar dari tempat tersebut sebelum berhasil membalaskan dendamnya. Tak lama kemudian, Mujin datang menemui Jiwoo. Ia mengatakan bahwa untuk balas dendam bukan hanya sekedar kemenangan yang menjadi tujuan utama. Akan tetapi, membunuhlah yang harus menjadi tujuan. Seranglah titik lemah musuh untuk melumpuhkannya. Di sana, Mujin juga mengajarkan Jiwoo cara bertarung dengan benar. Jiwoo terus berlatih seperti apa yang dikatakan oleh Mujin seorang diri. Dan kemampuannya pun meningkat dengan pesat. Hingga sampailah di sebuah kompetisi, di mana para anggota akan dibagi menjadi 2 kelompok dan bertarung hingga menyisakan 1 orang yang bertahan. Orang yang akan bertahan tersebut nantinya akan diberikan kedudukan, liburan, serta uang senilai kalau nggak salah 10 juta won. Dan pertarungan tersebut disaksikan sendiri oleh Choi Mujin. Setelah lama mereka bertarung, yang bertahan hanya tinggal 2 orang cuy, yaitu Jiwoo dan juga Gangjae. Mereka akan bertarung sampai salah satu di antara mereka ada yang tumbang. Setelah bersiap mengambil ancang-ancang, pertarungan pun dimulai. Awalnya Jiwoo sempat kewalahan, namun pada akhirnya ia pun berhasil men-smackdown Gangjae. Dan untuk finishing, pukulan Jiwoo berhasil mengenai dagu Gangjae hingga terkapar. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Choi Mujin, menyerang titik lemah. Dan Choi Mujin pun menetapkan Jiwoo sebagai pemenangnya. Setelah kompetisi tersebut, Gangjae merasa iri kepada Jiwoo yang lebih unggul darinya. Karena hal itu, ia pun mulai merencanakan hal kejam kepadanya dengan mengajak 2 orang temannya untuk melecehkan Jiwoo pada saat tidur. Awalnya kedua temannya itu tidak setuju karena akan sangat berbahaya, mengingat bahwa Jiwoo adalah kiriman dari bos mereka yaitu Mujin. Namun ternyata, Gangjae telah merencanakannya dari awal. Ia telah memasukkan obat tidur ke dalam air minum Jiwoo, sehingga ketika terbangun, Jiwoo tidak akan mengingat apapun. Dan karena hal itu, salah satu temannya yaitu si gondrong memutuskan untuk ikut menjalankan rencana haram tersebut. Sementara di sisi lain, Jiwoo mulai meminum air yang diberi obat tidur oleh Gangjae. Alhasil, ia pun mulai merasa pusing. Tak lama setelah itu, Gangjae dan si gondrong masuk begitu saja ke kamar Jiwoo. Jiwoo yang merasa sangat lemas tidak berdaya pun berusaha sekuat tenaga agar tersadar menghindari si gondrong. Hingga akhirnya abu jenazah ayahnya yang disimpan dalam sebuah keramik pun terjatuh dan pecah. Pecahan keramik tersebut dimanfaatkan oleh Jiwoo untuk menyerang si gondrong. Alhasil serangan Jiwoo pun mengenai adik kecil atau masa depan si gondrong hingga darahnya berceceran cuy. Mampus tuh. Makanya punya adik tuh dijaga gitu. Jangan asal mau masukinnya aja. Nah, disitulah Gangjae mulai bergerak untuk melakukan sesuatu kepada Jiwoo. Namun lagi-lagi, Jiwoo masih kuat untuk menahan kesadarannya. Ketika Gangjae dengan palunya hendak membunuh Jiwoo, Jiwoo terlebih dahulu menusuknya dengan pecahan keramik. Hingga tak lama kemudian datanglah bawahan Choi Mujin yang telah mengetahui tindakan Gangjae. Sebagai hukumannya, Gangjae pun diminta agar memilih antara wajah, lengan, dan kaki untuk dihancurkan oleh Choi Mujin. Mujin tidak menyangka bahwa Gangjae akan melakukan hal itu kepada Jiwoo. Gangjae merasa ketar-ketir ketakutan dan meminta maaf. Namun Mujin tidak segan dengan hal itu. Ia pun langsung menyabet hidung Gangjae dengan pisaunya. 근데 그 한 번을 국가에도 한 번은 겪어야 하는 일이오.
Gang Jae pun merasa sangat kesakitan dan berekspresi seperti menyimpan dendam kepada Mujin dan Jiwoo. Setelah kejadian tersebut, Mujin mengajak Jiwoo makan di kedai di mana ia dulu sering makan di sana dengan Donghun, atau ayahnya Jiwoo. Di episode pertama saya sedikit keliru ya, mohon maaf. Nama ayahnya Jiwoo itu bukan Dongyun melainkan Donghun. Beda sedikit lah ya. Di sana Mujin mengatakan bahwa pembunuh ayahnya Jiwoo adalah polisi. Mujin berhasil menemukan pistol polisi di TKP. Ia juga telah menganggap bahwa Yoon Jiwoo telah mati di organisasi. Mereka memalsukan kematian Jiwoo dan mengeluarkan Gang Jae dari organisasi agar Mujin dapat mengirim Jiwoo ke langkah selanjutnya. Mujin telah menyiapkan berkas data pribadi seseorang yang akan digunakan oleh Jiwoo. Mulai saat ini, Jiwoo akan berganti identitas menjadi Oh Hae-jin. Ia akan menjadi polisi untuk mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Jiwoo telah memotong rambutnya. Hae-jin atau Jiwoo telah terpasang tato pada dadanya, menandakan bahwa ia sudah resmi menjadi anggota organisasi Dongcheon. Mujin akan melindungi Hae-jin apapun yang terjadi. Namun jika berkhianat terhadap organisasi, maka ia akan membunuhnya. Di tahun tersebut, ia juga telah resmi menjadi anggota polisi dengan identitasnya sebagai Hae-jin. 4 tahun kemudian, ia akan menangkap seseorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita. Hae-jin mulai masuk ke dalamnya dan menemukan seorang wanita yang terkapar lemas. Ia pun berusaha membantu untuk menyadarkan wanita tersebut. Sementara tepat di samping ruangan itu, sekelompok orang sedang melakukan transaksi barang haram. Hingga tak lama kemudian, Hae-jin langsung menggerebeknya seorang diri. Ia pun bertarung melawan mereka semua dan menangkap incarannya, yaitu seorang pria bernama Park Chang-go. Namun ternyata, salah seorang di antara mereka adalah polisi. Polisi itu bernama John Pildo, dari Satres Narkoba, sementara Hae-jin dari Satres Kejahatan. Ternyata mereka berdua bentrok dalam tugasnya masing-masing. John Pildo merasa marah karena ia sedang melakukan operasi dengan penyamaran sebagai seorang pengedar untuk menangkap Park Chang-go. Namun Hae-jin secara tidak langsung telah mengacaukan hal itu, dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Hingga akhirnya Hae-jin mendapat telepon dari atasannya untuk menyerahkan Chang-go kepada Pildo. Setelah itu Hae-jin pun pergi dari sana. Sementara di sisi lain, Choi Mujin sedang menjumpai sebuah tawuran di tepi perairan. Di sana ia menemui mitra bisnisnya yang terciduk berkhianat dengan menjual barang haramnya ke tempat lain tanpa sepengetahuan Choi Mujin. Karena hal itu Mujin pun tidak segan untuk langsung membunuhnya. Ia sangat membenci seorang pengkhianat. Baginya pengkhianatan harus dibayar dengan nyawa. Kayak kata-katanya Hayabusa ini mah cuy. Mungkin lain kali namanya bukan Choi Mujin, tapi Hayam Mujin cuy, anjir. Karena hal itu tanpa berlama-lama, pria itu pun langsung dibawa ke dalam mobil lalu dibunuh dengan menggunakan gas beracun. Sementara itu, di kepolisian Metropolitan Incheon, Hae-jin menemui seorang pria bernama Kapten Cha Gi-ho dari Satres Narkoba. Awal ia bertemu dengannya, Hae-jin mengingat kembali orang yang dulu pernah mengetuk pintu rumahnya. Ia memiliki firasat bahwa orang itulah yang telah membunuh ayahnya. Maksud dan tujuan Hae-jin menemui Cha Gi-ho adalah pengajuan diri untuk bergabung ke tim Satres Narkoba. Karena di sana ada Cha Gi-ho yang sekarang sedang menjadi incaran bagi Hae-jin. Kapten Cha Gi-ho awalnya memberikan beberapa pertanyaan. Namun Hae-jin menjawab, alasannya masuk Satres Narkoba adalah untuk menangkap seseorang. Dan karena hal itulah Cha Gi-ho pun menerimanya. Di malam harinya, Hae-jin menemui Choi Mujin di suatu tempat. Ia menceritakan bahwa dirinya telah masuk ke dalam Satres Narkoba. Tentunya hal itu karena Hae-jin mencurigai Cha Gi-ho sebagai pembunuh ayahnya. Mujin pun mengatakan bahwa pertarungan sebenarnya akan segera dimulai. Ia juga menceritakan masa lalu kedekatannya dengan Donghun, di mana pada saat itu Mujin yang sedang kewalahan bertarung melawan geng lain, didatangi oleh Donghun untuk membantunya. Setelah itu mereka pun sama-sama merayakan kemenangan pertarungannya dengan foto bersama. Dan foto itulah yang selalu terpajang di meja Choi Mujin. Mujin kemudian memberikan sebuah pisau kepada Hae-jin. Ia mengatakan bahwa pisau tersebut adalah milik ayahnya. Ketika Hae-jin menemukan dan merasa yakin dengan pelaku pembunuh ayahnya, segeralah bunuh dia dengan menggunakan pisau tersebut. Dan ia pun menerima pisau ayahnya itu.
Di markas kepolisian, Changgo sedang diinterogasi oleh Pildo dan satu orang rekannya. Changgo diminta untuk menyebutkan nama bosnya. Namun, ia enggan membuka mulut untuk menyebutkannya. Sebagai gantinya, Changgo akan memberitahukan seorang pemasok narkoba jenis baru yang sedang beredar belakangan ini. Ia pun menyebutkan nama orang tersebut adalah Mango. Mengetahui hal itu, Pildo segera bergegas mencari informasi tentang Mango. Namun ketika ia hendak memasuki ruang kerjanya, Pildo kembali bertemu dengan Hae-jin. Ia merasa terkejut setelah mengetahui bahwa Hae-jin telah masuk ke Satres Narkoba. Karenanya Pildo kemudian protes kepada Kapten Cha Gi-ho. Namun Cha Gi-ho tidak mempermasalahkan hal itu. Ia mengatakan bahwa Hae-jin adalah seorang yang tangguh dan memiliki kemampuan. Hingga akhirnya Pildo pun menerima hal itu. Setelah menyelidiki informasi mengenai Mango, mereka akhirnya berangkat untuk melakukan penangkapan. Sementara Cha Gi-ho sedang menyelidiki informasi mengenai mayat seorang pria bernama Bae Jung-gu. Ia ditemukan bunuh diri di tepi perairan. Pria tersebut tidak lain adalah mitra dari Choi Moo-jin yang sebelumnya telah dibunuh. Kasusnya telah dimanipulasi dengan kasus bunuh diri. Setibanya di tempat, Pildo malah menyuruh Hae-jin untuk menangkap Mango seorang diri. Sementara dirinya akan menunggu di mobil. Tidak banyak bicara, Hae-jin kemudian masuk ke dalam tempat tersebut lalu menghajar para penjaga yang ada di sana. Pildo yang berpikir kembali mengenai Hae-jin, dia pun akhirnya menyusul dan merasa terkejut setelah melihat para penjaga kasino telah terkapar. Pildo kemudian masuk ke salah satu ruangan, di mana Hae-jin telah berhasil membantai orang-orang di sana sekaligus menangkap Mango. Pildo dan para rekan yang melihatnya merasa terkejut. Pildo mulai menginterogasi Mango mengenai permen narkoba jenis baru yang telah diedarkannya. Awalnya Mango tidak jujur di mana ia menyembunyikan barang tersebut. Namun Hae-jin merasa curiga pada suatu tempat. Ia pun akhirnya menemukan permen hitam tersebut di sebuah botol wine. Karena bukti tersebut, Mango tidak bisa mengelak lagi. Mereka kemudian membawa Mango ke markas kepolisian untuk diinterogasi siapa pemilik dari permen hitam tersebut. Namun Mango sangat ketakutan untuk menyebutkan nama orang itu. Karena menurutnya, dia adalah orang yang sangatlah kejam. Pria tersebut tidak lain adalah Do Gang-jae, seorang pria di masa lalu yang telah dikalahkan oleh Hae-jin dalam kompetisi pertarungan. Di sebuah tempat kasino atau perjudian, Gang-jae memperkenalkan permen temuannya tersebut kepada para pemasok yang ada di sana. Permen haram itu dapat membuat si pengguna merasakan sensasi yang luar biasa. Tidak takut dengan hal apapun, dan bisa merasakan tubuhnya menjadi Iron Man. Gang-jae berniat untuk balas dendam kepada organisasi pengedar sabu-sabu terbesar, yaitu Dongchon, yang dipimpin sendiri oleh Choi Moo-jin. Hal itu dikarenakan peristiwa masa lalu, di mana Gang-jae masih tidak terima diberikan luka pada wajahnya oleh Choi Moo-jin. 곧 장례식이 있을 겁니다. 검은 양복 한 벌씩 준비하십시오. Di malam harinya, Hae-jin mulai mencari tahu tentang kasus pembunuhan ayahnya pada basis data kepolisian. Di sana ia menemukan bukti kamera CCTV yang memperlihatkan seorang pria berpakaian serba hitam. Dan di sana juga tertera bahwa Jung Tae-ju atau bawahan kepercayaan Choi Moo-jin merupakan orang yang terakhir kali bersama dengan Dong-hun. Pada saat pembunuhan terjadi, Kapten Cha Gi-ho sedang dalam operasi penangkapan bandar narkoba Bae Jung-gu. Hae-jin semakin dibuat penasaran dengan hal itu. Keesokan harinya, seluruh tim Satres Narkoba sedang melakukan rapat mengenai operasi yang akan dijalankannya hari ini. Untuk kelancaran, semua petugas tidak diperbolehkan membawa handphone dalam operasi tersebut. Cha Gi-ho memberitahukan bahwa target mereka kali ini adalah seorang pemilik hotel Liber, bos dari organisasi bandar narkoba terbesar di Korea, yaitu Choi Moo-jin. Hae-jin merasa terkejut mendengar hal itu. Cha Gi-ho mencurigai bahwa Moo-jin adalah orang yang telah membunuh Bae Jung-gu sebelumnya. Dengan begitu, Moo-jin akan mengambil alih pabrik milik Bae Jung-gu. Ia juga akan berangkat ke pelabuhan untuk datang ke pabrik yang terletak di sebuah kapal. Setelah itu, para tim Satres Narkoba pun mulai bergerak untuk melakukan penangkapan. Di tengah perjalanan, Hae-jin ingin memberitahu Moo-jin, namun handphonenya sedang disita untuk kelancaran operasi. Ia pun tidak sempat memberitahu Moo-jin karena operasi yang mendadak juga. Di sisi lain, Moo-jin telah tiba di pabrik yang terletak di sebuah kapal. Dengan melihat kamera pengawas yang telah dipasang pada Pildo, Kapten Cha Gi-ho yang berada di kapal lain akan memberikan instruksi kepada para petugas. Mereka pun mulai menaiki kapal dan menyebar untuk menggerebek Choi Moo-jin. Sementara Moo-jin sedang berada di sebuah laboratorium untuk melihat proses pembuatan narkoboy. Hingga tibalah saatnya di mana Hae-jin melihat Moo-jin yang sedang berada di sana. Ia pun melihat ke arah saklar listrik,
mencari cara untuk menyelamatkan Mujin. Dan ketika Pildo telah menggerebek Mujin, listrik tiba-tiba padam mengakibatkan Mujin melarikan diri dengan mudah dari sana. Heijin melihat ke arah Mujin. Ia akan menembak Pildo jika Pildo menembak ke arah Mujin. Kapal itu pun meledak, semua barang bukti terbakar di dalamnya. Sementara Choi Mujin dengan Taeju berhasil meloncat ke dalam air untuk melarikan diri. Para petugas kehilangan jejak dari Choi Mujin. Penangkapan pun gagal. Mereka mulai mempertanyakan siapa yang telah menembak saklar listrik hingga padam. Di sana ditemukan sebuah peluru milik seorang petugas. Dan ketika diselidiki, Heijin berpura-pura menemukan sebuah pistol yang sebelumnya ia gunakan untuk menembak saklar. Pistol tersebut adalah pistol yang sebelumnya diberikan oleh Choi Mujin. Nah, jadi sebelum operasi dimulai, Heijin telah membawa 2 pistol untuk berjaga-jaga. 1 pistol khusus para petugas dan 1 lagi adalah pistol pemberian Choi Mujin. Mereka pun tidak mengetahui bahwa hal itu terjadi karena Heijin. Setibanya di markas, Mujin marah-marah karena Cha Gi-ho menargetkannya. Jung Tae-ju menanyakan mengapa Heijin tidak memberitahu sebelumnya. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Heijin tidak sempat memberitahu karena operasi yang mendadak. Di markas kepolisian, Cha Gi-ho merasa heran dengan pistol yang ditemukan sebelumnya. Hingga ia pun mencurigai bahwa para petugaslah yang menembak saklar pada saat itu. Cha Gi-ho memeriksa pistol mereka masing-masing, termasuk Heijin. Namun seperti yang kita ketahui, Heijin menembak saklar dengan menggunakan pistol satunya lagi, dan tidak ada satupun peluru yang berkurang di antara mereka. Heijin pun bertanya kepada Pildo, mengapa target mereka sekarang adalah Mujin. Pildo pun memberitahukan bahwa Choi Mujin merupakan seorang bos dari bandar pengedar narkoba terbesar di Korea. Namun petugas sangat kewalahan menangkapnya, karena Choi Mujin selalu terhindar dari barang bukti. Dengan tidak adanya barang bukti, Choi Mujin akan sangat mustahil untuk ditangkap. 동천파가 1년에 돌린 약이 얼마인 줄 아냐? 제일 큰 조직이니까 당연히 잡아야지. 언제부터 쫓은 겁니까? Hingga di suatu waktu, Heijin akhirnya berhasil menghubungi Mujin. Heijin meminta maaf karena tidak memberitahu mengenai operasi sebelumnya. Ia juga mengatakan alasannya. Heijin memberitahu bahwa terdapat kamera CCTV yang terpasang di tempat kediaman Mujin. Mujin pun menyimpulkan bahwa di dalam organisasi ada seorang pengkhianat. Ia pun merasa terkejut setelah mengetahuinya. Namun Heijin akan segera mencari tahu tentang pengkhianat itu. Kemudian Mujin pun mencari titik-titik kamera CCTV yang terpasang. Setelah menemukannya, ia pun kemudian segera menyuruh anak buahnya untuk membongkar kamera-kamera tersebut. Para petugas di markas kepolisian merasa terkejut melihat Mujin telah mengetahui kamera CCTV yang terpasang. Karena hal itu, Cha Gi-ho pun berpikir bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Pengkhianat tersebut telah membocorkan operasi mereka. Sementara itu di sisi lain, Gang Jae dan temannya sedang dalam pengaruh narkoboy. Mereka menyiapkan para anak buahnya untuk menyerang tempat pelatihan Dongchon. Selama 5 tahun, Gang Jae sangat menantikan hal tersebut, yaitu untuk balas dendam. Singkatnya, Gang Jae dan para anak buahnya pun telah tiba di tempat pelatihan. Mereka membantai habis-habisan anggota organisasi. Tawuran pun terjadi di sana. Bahkan Jung Tae-jun pun ikut berpartisipasi untuk membela para anggota organisasi. Hingga akhirnya Jung Tae-ju berhasil menyandra teman Gang Jae. Namun Gang Jae justru tidak peduli dengan temannya itu. Ia pun tetap dengan kesadisannya membunuh satu persatu anggota Dongchon di sana. 나 안 반가워? Hingga akhirnya Jung Tae-ju pun menyerahkan temannya itu dan meminta untuk menghentikan pembunuhan. Jung Tae-ju kemudian diminta untuk memilih seperti pilihan di masa lalu yang diberikan kepada Gang Jae ketika dihukum oleh Choi Mujin. Biasalah balas dendam ya kan? Dan tanpa keraguan sedikit pun, Gang Jae pun langsung membacok tangan Jung Tae-ju. Jung Tae-ju berteriak kesakitan. 하나만 골라. 하나만 할게. 다리. 팔. 얼굴. Sementara itu, pistol milik Heijin yang dijatuhkan dan diberikan kepada Cha Gi-ho berhasil diperiksa di badan forensik. Nomor seri pistol tersebut berhasil diketahui.
Tak lama setelah itu, Cha-gi-ho dan juga Hae-jin yang sedang mengawasinya mendapat telepon untuk pergi ke tempat pelatihan Dongcheon. Setibanya di sana, orang-orang yang terluka diobati dan beberapa diamankan untuk dimintai keterangan. Tempat latihan tersebut nampak begitu berantakan dengan darah di mana-mana. Di tengah-tengah ruang pelatihan, tertuliskan sebuah tulisan "Aku kembali." Sementara Gang Jae dan para anak buahnya berhasil melarikan diri dari sana. Pildo mengatakan bahwa ada 3 orang yang tewas dan 1 orang kritis. Lalu Hae-jin pun bertanya apakah Choi Mu-jin tewas. Pildo menjawab bahwa Mu-jin tidak ada di sana. Choi Mu-jin sedang berbincang-bincang dengan sekretarisnya yang bernama Kang. Sekretaris Kang menyarankan untuk tidak melakukan apapun terlebih dahulu karena itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada bukti yang tersisa dalam kerusuhan tersebut kecuali permen haram yang dibicarakan dengan Manggo sebelumnya. Setelah itu Choi Mu-jin, Taeju dan para anggota organisasi pun berduka untuk para anggota yang tewas. Hae-jin sempat ada di sana dengan menggunakan jaket dan celana serta helm hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Ia berpapasan dengan Cha-gi-ho dan juga Pildo. Ketika berpapasan, Pildo sempat merasa curiga kepada Hae-jin. Cha-gi-ho datang ke tempat tersebut untuk sama-sama berduka dan menemui Choi Mu-jin. Mu-jin mengatakan bahwa Cha-gi-ho tidak akan pernah bisa menangkapnya. Namun Cha-gi-ho mengatakan bahwa ia akan segera menyelesaikan tugas untuk menangkap Choi Mu-jin secepatnya. Di sisi lain, Gang Jae dan teman setianya yaitu si Gondrong sedang bergosip mengenai Hae-jin. Gang Jae mengatakan bahwa Ji-woo atau Hae-jin belum meninggal. Mereka berdua mengetahui bahwasannya itu hanyalah kematian yang dipalsukan oleh Choi Mu-jin. Maka dari itu, Gang Jae juga akan segera membalaskan dendamnya terhadap Hae-jin. Di kamar kepolisian, seorang petugas Satres Narkoba rekan dari Pildo mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui pemimpin dari gangster yang telah menyerang Dongcheon. Mereka pun melihat foto orang tersebut. Ia adalah Gang Jae. Hae-jin merasa terkejut melihatnya. Sementara para petugas Satres Narkoba sendiri telah mengetahui informasi mengenai Gang Jae, yang mana dulunya Gang Jae adalah seorang anggota dari Dongcheon. Ia dikeluarkan karena membunuh seorang anggota di tempat pelatihan. Informasi itulah yang diketahui oleh para petugas. Dengan terjadinya perselisihan tersebut, Kapten Cha-gi-ho memiliki sebuah ide, yaitu untuk melepaskan Manggo sebagai umpan, yang mana nantinya Manggo akan berpihak kepada Gang Jae. Choi Mu-jin tidak akan tinggal diam, ia akan membalaskan penyerangan dari Gang Jae. Alhasil kedua kubu pun nantinya akan bertarung. Nah, di saat itulah para petugas akan bergerak untuk menangkap Choi Mu-jin. Hae-jin awalnya sempat protes bahwa rencana tersebut akan memakan banyak korban jiwa karena tawuran. Namun Cha-gi-ho menjawab, biarkanlah para berandalan itu mati. Kemanusiaan dikesampingkan dulu untuk saat ini. Yang terpenting adalah menangkap Choi Mu-jin. Setelah briefing selesai, Hae-jin mengirimkan pesan kepada Mu-jin mengenai pelepasan Manggo, bahwa itu adalah jebakan untuknya. Mu-jin pun tertawa menerima informasi tersebut. Ia merasa senang dan puas karena telah memasukkan Hae-jin ke dalam polisi sebagai mata-mata. Yang awalnya Mu-jin akan melakukan penyerangan kepada Gang Jae, sekarang ia meminta kepada Taeju untuk membatalkannya. Karena hal itu, Cha-gi-ho pun merasa heran kepada Mu-jin yang tidak melakukan penyerangan balik terhadap Gang Jae. Namun ia beroptimis bahwa Dongcheon akan runtuh dari dalam. Cha-gi-ho mengatakan bahwa ada seorang pengkhianat dalam organisasi Dongcheon seperti yang dikatakan oleh Mu-jin sebelumnya. Mendengar perkataan dari Cha-gi-ho, Hae-jin kembali menginformasikan kepada Mu-jin bahwa ada pengkhianat dalam organisasi yang akan bertemu dengan Cha-gi-ho. Dan Hae-jin akan membuntuti Cha-gi-ho untuk mengetahui pengkhianat tersebut. Ketika Taeju masuk ke dalam mobilnya, ia menemukan sebuah amplop dan juga permen haram. Taeju tidak mengetahui bahwasannya itu dikirim oleh Cha-gi-ho. Dalam amplop tersebut berisikan surat yang mengatakan, "Aku tahu di mana posisi Gang Jae. Segeralah temui aku di pinggir jalan." Alhasil Taeju pun mengikuti instruksi dari surat tersebut. Sementara itu, Cha-gi-ho juga telah berada di tempat yang dimaksud oleh surat sebelumnya. Bahkan Hae-jin pun sudah berada di sana untuk mengawasinya. Nampak seseorang memotret sekitaran Cha-gi-ho dengan tujuan tertentu. Hae-jin yang ingin lebih jelas mengetahui orang yang bertemu dengan Cha-gi-ho mulai menaiki tangga untuk melihat dari atas. Namun Pildo ternyata ada di sana. Ialah yang memotret Hae-jin sebelumnya. Pildo sudah merasa curiga dengan orang berhelm yang ia temui sebelumnya. Mereka pun bertarung. Untung saja Hae-jin dapat melarikan diri dengan melompat ke sebuah truk tanpa diketahui identitasnya. Setelah itu Hae-jin kembali ke motornya lalu kemudian berjalan di hadapan Cha-gi-ho dan melihat orang yang berada di mobil berposisi dekat dengan Cha-gi-ho. Orang itu ialah Taeju. Hae-jin pun menyimpulkan bahwa Taeju lah pengkhianat tersebut.
Namun tak lama kemudian, Taeju yang merasa dirinya telah dijebak, ia pun segera pergi dari sana. Chagiho kemudian tersenyum melihat hal itu. Ternyata Chagiho telah merencanakan hal tersebut. Ia juga telah mencurigai bahwa ada mata-mata atau pengkhianat di timnya. Chagiho mulai mencurigai bahwa itu adalah Haejin. Ia pun meminta kepada Pildo untuk mengawasi Haejin. Karena semenjak kedatangannya, semua informasi bocor ke tangan Choi Mujin. Setibanya di rumah, Haejin pun melaporkannya kepada Choi Mujin bahwa orang yang ditemui oleh Chagiho adalah Taeju. Padahal itu hanyalah rencana dari Chagiho untuk menghancurkan Dongchon dari dalam. Ia sengaja mengatakan ada pengkhianat di hadapan para petugas agar mata-mata yang ada di Satres Narkoba dapat memberitahu Mujin tentang pengkhianat tersebut. Dan dengan rencana menjebak Taeju sebelumnya, Chagiho telah menembak satu anak panah kepada dua target sekaligus. Yang pertama, ia sudah yakin bahwa di tim Satres Narkoba ada seorang mata-mata. Hasilnya, ia pun mencurigai Haejin. Dan yang kedua, Dongchon akan segera dalam masalah setelah Haejin melaporkan bahwa pengkhianat itu adalah Taeju. Namun Haejin mengatakan kepada Mujin, jangan melakukan tindakan apapun untuk saat ini. Di keesokan harinya, Haejin mulai menyiapkan pisau pemberian Mujin untuk melakukan tindakan kepada targetnya, yaitu Chagiho. Di kantor, ia pun bertemu dengan Chagiho. Haejin bertanya, siapa anggota kepolisian yang bernama Song Jonsu. Chagiho pun menjawab bahwa itu adalah seorang anggota dari Satres Narkoba yang dibunuh oleh organisasi Dongchon. Ketika Haejin hendak mengeluarkan pisau untuk membunuh Chagiho, tiba-tiba saja Pildo datang. Dan karena hal itu, ia pun kembali mengurungkan niatnya. Setelah mendengar informasi dari Chagiho, Haejin kemudian menemui Mujin di suatu tempat. Di sana ia bertanya apakah Donghun atau ayahnya pernah membunuh anggota polisi. Namun Haejin menjawab bahwa Dongchon tidak pernah sekalipun membunuh petugas kepolisian. Choi Mujin kembali meyakinkan Haejin bahwa apa yang dikatakan oleh Chagiho adalah kebohongan. Di keesokan harinya, Pildo mengajak Haejin untuk minum soju bersama. Namun Haejin menolaknya karena ia akan pergi ke suatu tempat. Pildo yang diminta untuk mengawasi Haejin pun kemudian mengikutinya. Ia terus mengikutinya dari belakang. Bahkan ketika Haejin turun dari mobilnya, ternyata Haejin sedang mencari keberadaan dari Gang Jae. Ia menanyakan kepada setiap orang yang ada di sana. Dan ketika Haejin berada di parkiran, Pildo tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Ia mengatakan mengapa Haejin selalu bertindak sendirian. Padahal kan ada aku yang akan selalu menemanimu, cerot ah. Haejin mengatakan bahwa dirinya sedang mengawasi Manggo. Pildo pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Dan tak lama kemudian, Manggo pun masuk ke dalam mobilnya lalu pergi dari sana. Mereka berdua pun mengikutinya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat pembuangan mobil tua. Haejin dan Pildo kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan. Pildo menanyakan apakah Manggo adalah orang yang ingin ditangkapnya selama ini. Pildo merasa heran kepada Haejin yang sampai sebegitunya membuntuti Manggo. Tak lama setelah itu, seekor mobil datang menemui Manggo. Ternyata itu adalah Gang Jae yang sedang menerima permen haram dari Manggo. Dan parahnya lagi, si Gang Jae ini ternyata telah mengetahui keberadaan Haejin dan Pildo yang sedang bersembunyi di sana cuy. Alhasil, para anak buahnya pun mulai mengepung mereka berdua. Haejin dan Pildo kemudian bertarung untuk bertahan. Hingga akhirnya Pildo pun terlempar menghantam sebuah mobil yang ada di bawah. Mereka berdua pun akhirnya tertangkap oleh Gang Jae. Gang Jae mengetahui Haejin adalah Jiwoo yang masih hidup lewat sebuah rekaman yang dikirimkan oleh Manggo sebelumnya. Ketika mengetahui hal itu, Gang Jae tertawa terbahak-bahak karena ia telah berhasil menangkap targetnya selama ini. Ia pun mengucapkan selamat bertemu kembali kepada Haejin. 씨발이잖아. 존나 반갑다. Haejin menantang Gang Jae untuk kembali bertarung dengan meminta untuk melepaskan borgolnya. Namun Gang Jae tidak menerima tantangannya dan justru malah menusuk paha Haejin dengan sebuah pisau. Sementara di sisi lain, Choi Mujin sedang berada di sebuah warteg. Ia telah mengetahui bahwa orang yang ada di sana sedang mengincarnya. Mereka semua adalah suruhan dari Gang Jae. Mujin pun menyerang mereka terlebih dahulu hingga terjadilah sebuah pertarungan sadis. Setelah Mujin berhasil membereskan mereka semua, ia menggunakan telepon milik salah satu teman Gang Jae untuk menelpon Gang Jae. Gang Jae pun mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah kejutan kepada Mujin. Gang Jae kemudian mengirimkan foto Haejin kepada Mujin.
Mengetahui hal itu, Mujin bergegas ke tempat Gang Jae untuk segera menyelamatkan Hejin. Sementara di markas, salah seorang petugas mengatakan bahwa handphone Pildo tidak dapat dihubungi. Mereka pun langsung melakukan pencarian. Di posisi Hejin dan Pildo, mereka berdua dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang akan dihancurkan. Gang Jae berniat membunuh mereka berdua dengan sadis. Mobil yang di dalamnya terdapat Hejin dan Pildo pun akan segera dihancurkan oleh sebuah mesin. Hejin yang sudah terlepas dari borgolnya berusaha untuk menyelamatkan Pildo. Namun Pildo menyuruh untuk segera pergi meninggalkannya. Hingga tak lama kemudian seekor mobil datang lalu menabrak operator mesin penghancur mobil tersebut. Alhasil mesin itu pun berhenti beroperasi dan Hejin berhasil keluar dari sana. Hejin melihat bahwa orang yang telah menyelamatkannya ternyata adalah Choi Mujin. Choi Mujin pun segera pergi dari sana sebelum Pildo berhasil keluar. Tak lama kemudian mobil para petugas pun datang dan Pildo pun berhasil diselamatkan. Sementara Chagiho merasa curiga kepada mobil yang telah menabrak operator mesin. Di episode ini, Hejin yang terluka cukup parah harus menjalani operasi di rumah sakit. Pildo merasa marah kepada Gang Jae dan ingin cepat-cepat untuk menangkapnya. Akan tetapi, Chagiho menyuruhnya untuk bersabar hingga keadaannya pulih. Sementara itu, Taeju yang melihat kondisi Mujin menanyakan, mengapa bosnya itu pergi sendirian dan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Hejin. Mujin menjawab jika Hejin juga melakukan hal yang sama ketika ia terkepung di kapal. Yang mana pada saat itu Hejin telah menembak saklar listrik hingga lampu padam dan Mujin berhasil melarikan diri dari sana. Yang itu berarti Hejin tanpa sengaja telah mempertaruhkan penyamarannya untuk menyelamatkan Mujin daripada Taeju yang hanya merupakan tangan kanannya sendiri. 내가 널 믿어도 되겠냐? 태주야! Keesokan harinya, Satres Narkoba pun kembali mencari keberadaan Gang Jae. Hingga akhirnya Pildo dan rekannya berhasil menciduk dan menangkap beberapa antek dari Gang Jae. Sementara itu, Hejin bermimpi tentang ayahnya dan Pildo pun membangunkannya. Pildo kemudian memberitahu alasan dirinya masuk Satres Narkoba, yaitu karena dulu adik perempuannya telah terbunuh di sebuah klub karena ada seseorang yang memasukkan sebuah pil narkoba ke dalam minumannya yang menyebabkan adiknya tewas di tempat. Maka dari itu Pildo berniat untuk memberantas para pengedar narkoba beserta seluruh bandarnya di Korea. Ia juga mengetahui jika Hejin ingin membalaskan dendamnya kepada seseorang. Ia pun mengatakan untuk membalaskannya bersama-sama. Setelah itu para rekan Hejin pun merayakan kesembuhan Hejin. Dan dari kejauhan, Taeju mengambil potret Hejin lalu mengirimkannya kepada Mujin. Sementara Mujin meminta sekretarisnya untuk memesankan sebuah tiket pesawat ke luar negeri dan mencarikan sebuah rumah di tepi pantai untuk putri dari temannya itu, yang tidak lain adalah Hejin. Mujin berniat mengirim Hejin ke luar negeri karena ia merasa khawatir jika Gang Jae tertangkap maka kedok Hejin pun akan terungkap. Mujin memberitahu hal tersebut kepada Hejin, namun Hejin dengan sifat batunya tetap memilih untuk menetap hingga dendamnya terbalaskan. Sementara itu, Chagiho yang mulai merasa curiga kepada Hejin meminta salah seorang untuk melacak panggilan dari ponsel milik Hejin selama ia bergabung ke dalam Satres Narkoba. Hejin yang mulai kembali bertugas melihat seorang petugas yang dulu menangani dan menutup kasus ayahnya. Ia adalah Cho Jin-sae. Cho Jin-sae tahu jika Hejin adalah Jiwoo yang tidak lain adalah putri dari Dong-hun. Namun di sini ia berpura-pura untuk tidak mengenalinya. Pada saat Chagiho menanyakan keberadaan dari putri Dong-hun, Cho Jin-sae justru berbohong jika ia tidak tahu di mana Jiwoo berada. Setelah kasus kematian ayahnya, Jiwoo langsung menghilang begitu saja. Dan Chagiho juga merasa curiga karena ia tahu jika pistol yang sebelumnya telah ditemukan oleh Hejin di kapal adalah pistol milik Dong-hun. Setelah itu, Hejin pun berbicara dengan Jin-sae. Jin-sae tahu jika Hejin adalah pengikut Mujin karena dirinya juga salah satu antek dari Mujin. Ia juga memberitahu jika sebenarnya orang yang telah menutup kasus ayahnya adalah Chagiho. Mujin yang tahu jika Jin-sae menemui Chagiho pun memutuskan untuk berbicara secara langsung dengan Jin-sae. Ia ingin agar Jin-sae tidak membongkar identitas dari Hejin. Namun sebagai gantinya, ia ingin jika jatah sabu-sabu untuk dirinya dinaikkan. Jadi sebenarnya Jin-sae dan Mujin sudah lama saling kenal. Mungkin ada keuntungan satu sama lain di antara mereka. Mujin selalu mendapatkan informasi dari Jin-sae
Sementara untuk imbalannya, Jinsai akan diberikan sabu-sabu oleh Mujin. Akan tetapi sekarang tidak lagi karena akhirnya Mujin menyuruh Taeju untuk menghabisi Jinsai saat itu juga. Karena Jinsai akan sangat berbahaya baginya, terlebih lagi dia malah minta jatah sabu-sabunya dinaikin. Sementara itu Haejin menemui salah satu antek Gang Jae untuk dimintai lokasi dari Gang Jae. Awalnya pria tersebut tetap tutup mulut, namun setelah diberikan sedikit ancaman manis dengan membawa nama Mujin, akhirnya ia pun merasa ngeri dan memberitahu jika Gang Jae akan kabur dengan kapal. Haejin pun segera melaporkannya kepada Mujin. Di sini Taeju sempat ragu dan memperingatkan Mujin jika itu bisa saja adalah jebakan. Namun justru Mujin malah merasa ragu dengan Taeju, yang mana sebelumnya karena jebakan dari Chagiho, Taeju terlihat seperti seorang pengkhianat di mata Mujin. Mujin pun bertanya kepada Taeju, apakah Anda dapat dipercaya? 지우를 믿는다. 넌 생각이 너무 많아. Keesokan harinya Gang Jae menghubungi Chagiho dan mengatakan jika ia akan membantu Satres Narkoba untuk menangkap Mujin asalkan mereka dapat melepaskan dirinya. Chagiho pun menyetujuinya. Ia pun memberitahu lokasi titik temu dirinya dengan Mujin. Satres Narkoba pun bersiap untuk menuju tempat tersebut. Mereka semua telah tiba dan mengambil posisi yang aman untuk menangkap Choi Mujin. Mujin yang telah diberi informasi oleh Haejin sebelumnya pun memutuskan untuk segera pergi bersama para anak buahnya untuk menghabisi Gang Jae. Namun tanpa Taeju. Taeju disuruh untuk menjaga rumah. Setibanya di sana, Mujin dengan santainya meminta kepada Gang Jae yang masih ia anggap sebagai bocah kemarin sore untuk memberikan salam kepadanya selaku suhu. Namun Gang Jae dengan sifat tengilnya langsung menyerang Mujin pada saat itu juga. 마침 잘 오셨네. 나와서 인사해야지. 경재야. Akhirnya pertarungan di antara kedua pihak pun terjadi. Mujin mengejar Gang Jae yang berlari ke atas. Terlihat dari jauh Chagiho dan anggota Satres Narkoba tengah memperhatikan perkelahian tersebut. Mereka diminta agar tetap menargetkan Mujin. Awalnya Mujin sempat unggul dari Gang Jae. Namun ia lengah dan dibuat babak belur oleh Gang Jae. Hingga akhirnya Mujin pun sudah sangat terpojok dan tidak berdaya. Namun dari kejauhan, Haejin datang dan menodongkan pistolnya ke arah Gang Jae. Haejin menyuruh Mujin untuk segera pergi dari sana. Pildo yang melihat Haejin berusaha untuk menghampirinya. Sementara Mujin yang berhasil kabur sempat dihentikan oleh Chagiho. Akan tetapi, Taeju dengan tepat waktu menjemput bosnya itu. Sementara itu, Haejin dan Gang Jae sempat beradu mulut. Gang Jae mengatakan jika ia akan membongkar kedok dari Haejin. Pildo berusaha menenangkan Haejin dan membujuknya agar tidak menembak Gang Jae. Akan tetapi, Gang Jae masih saja tengil dan akan mengungkap jati diri Haejin kepada mereka. Tidak ada pilihan lain bagi Haejin selain menembak Gang Jae. Ia pun menembak Gang Jae hingga terjatuh lalu akhirnya mokad. Di tengah perjalanan, Mujin meminta Taeju untuk berhenti sejenak. Mereka pun berhenti di sebuah tempat. Mujin meminta Taeju untuk meninggalkannya di sana. Menuju ke suatu tempat, ia berjalan sempoyongan dikarenakan luka di tubuhnya yang begitu parah. Ternyata Mujin pergi ke sebuah kuil lalu ia pun diobati di sana. Sementara itu, Haejin yang sudah membunuh Gang Jae menjadi tidak tenang. Ia merasa ketakutan dan trauma seakan-akan Gang Jae masih mengusiknya. 사람 죽여보니까 기분이 어때? Tak lama kemudian, Pildo datang mengunjunginya. Mereka berdua pun berbincang-bincang di sana. Pildo berusaha untuk menghibur Haejin setelah apa yang terjadi. Pildo juga mengetahui jika sebenarnya Haejin dan Gang Jae telah lama saling mengenal. Haejin pun memberitahu jika Gang Jae adalah pria dari masa lalu yang pernah mencoba untuk memperkosanya. Keesokan harinya, Mujin pun telah tersadar. Dan ternyata Mujin telah lama mengenal pendeta yang telah menolongnya itu. Di kepolisian, Chagiho memerintahkan seluruh tim Satres Narkoba untuk memeriksa jalur-jalur yang mungkin dilalui oleh Mujin. Ia merasa jika Mujin masih berada di jalur tersebut karena ia harus mengobati luka-lukanya yang begitu parah. Di rumah, Haejin mendapat sebuah kiriman paket dari Gang Jae yang di dalamnya terdapat sebuah foto anggota polisi. Ternyata di antara para anggota tersebut ada seorang pria yang bernama Song Joon-soo. Tidak lain ia adalah Dong-hun atau ayahnya Haejin. Dan ternyata Dong-hun dulunya adalah seorang anggota baru Satres Narkoba yang meninggal 1 bulan setelah bergabung.
Setelah mengetahui hal tersebut, Hejin pun menemui Mujin. Hejin langsung menunjukkan foto yang sebelumnya dikirim oleh Gang Jae. Ia juga menanyakan apakah benar dulu ayahnya adalah seorang polisi. Mujin pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan jika pada saat itu Cha Gi-ho mengirim Dong-hun untuk menjatuhkan organisasinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Dong-hun menyelamatkan nyawa Mujin. Setelah menceritakan hal itu, Mujin mengatakan apakah masih ada keraguan dalam diri Hejin. Hejin yang mendengarnya pun hanya terdiam. Sementara di luar, Pildo menanyakan keberadaan Mujin kepada sang pendeta. Pendeta kuil berkata jika tidak akan ada yang mau datang ke kuil selama cuaca dingin. Ia sengaja menyembunyikan Mujin dari para polisi. Pada saat akan pergi, Mujin mengatakan jika kematian Dong-hun pasti ulah dari Cha Gi-ho. Hejin pun pergi dari sana. Mujin memerintahkan kepada Taeju untuk segera menghabisi Cha Gi-ho, karena Hejin mulai merasa ragu dengan dirinya. Cha Gi-ho yang baru saja pulang langsung diserang dengan ditikam bertubi-tubi di tubuhnya oleh seseorang, yang tidak lain ia adalah Taeju. Setelah dirasa cukup, Taeju pun pergi, namun tak lama kemudian Hejin datang dan masuk ke dalam rumah Cha Gi-ho. Hejin awalnya akan segera membunuh Cha Gi-ho, namun ia terkejut melihat kondisi Cha Gi-ho yang terluka sangat parah. Cha Gi-ho tahu jika Hejin adalah salah satu antek dari Mujin. Hejin mengatakan jika kedatangannya hanya untuk menanyakan suatu hal. Tanpa basa-basi lagi, Hejin pun langsung mengatakan semua yang ia tahu. Di sana Cha Gi-ho berusaha untuk meluruskan semuanya. Namun tak lama kemudian terdengar suara Pildo dari luar. Cha Gi-ho pun memberikan sebuah tas dan juga amplop kepada Hejin. Lalu kemudian Hejin segera pergi dari sana. Karena ditakutkan Pildo akan menyangka bahwa kondisi Cha Gi-ho yang sekarat adalah karena Hejin. Ia pun berhasil keluar. Hejin kemudian melihat apa yang diberikan oleh Cha Gi-ho. Terdapat sebuah foto dan laporan-laporan yang dikirim oleh Dong-hun selama ia bersama Mujin. Bahkan di hari terakhir hidupnya, Dong-hun masih mengirimkan laporan terakhirnya kepada Cha Gi-ho. Diperlihatkan jika di masa lalu, Mujin dan Dong-hun sangatlah amat dekat. Namun suatu hari, Mujin baru mengetahui bahwa Dong-hun telah mengkhianatinya. Ia merasa marah dan kecewa setelah mengetahui bahwa Dong-hun adalah seorang polisi. Lalu Hejin membuka surat terakhir yang ditulis oleh ayahnya itu. Di dalamnya berisi kata-kata menyentuh dari Dong-hun yang sudah mengetahui jika hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah mengetahui semuanya, kini rasa percayanya kepada Mujin perlahan pudar. Mulai tumbuh rasa kebencian yang sangat mendalam. Orang yang sangat ia percaya ternyata adalah musuh terbesarnya sendiri. Hejin telah menyadari bahwa Choi Mujin sebenarnya hanya memperalat dirinya. Ia pun kemudian membakar tato organisasi Dongchon yang berada di dadanya dengan menunjukkan wajah tenang khas psikopat. Setelah sebelumnya Hejin selesai membakar tatonya, kini ia pergi ke rumah sakit menemani Pildo dan menanyakan keadaan Cha Gi-ho. Pildo sangat yakin jika pelakunya masih berhubungan dengan Mujin. Ia juga mengatakan jika Hejin tidak perlu khawatir karena Cha Gi-ho telah menembak pelakunya. Dan juga telah ditemukan beberapa sidik jari di TKP. Di sisi lain, Taeju meminta maaf kepada Mujin karena Cha Gi-ho berhasil diselamatkan. Ia juga memberitahu Mujin jika sebelumnya ia melihat Hejin datang ke tempat Cha Gi-ho. Ia menyimpulkan jika Hejin kini sudah mengetahui kebenarannya. Maka dari itu ia pun menyarankan Mujin untuk segera membunuh Hejin. Sementara itu Hejin tengah mengobati luka yang sebelumnya ia dapatkan dari Cha Gi-ho. Setelah itu ia pun membereskan barang-barangnya dan berniat untuk pergi. Namun pada saat ia keluar dari rumahnya, para anak buah Taeju ternyata sudah berada di sana dan langsung mencoba untuk menghabisi Hejin. Hejin berusaha melawan mereka seorang diri, sementara Taeju menunggu para anteknya menyelesaikan tugas untuk membunuh Hejin. Namun karena tekad kuat yang dimiliki oleh Hejin, ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Taeju kemudian masuk dan mengingatkan jika dulu ia pernah berkata kepada Hejin bahwa keputusannya untuk bergabung ke dalam Dongchon untuk membalaskan dendam adalah suatu kebodohan. Hejin bertanya kepada Taeju orang yang telah membunuh ayahnya. Taeju menjawab jika pengkhianat seperti Dong-hun akan menerima hukuman langsung dari Mujin karena Mujin sendiri akan menghabisi para pengkhianat untuk melihat ekspresi terakhir dari wajah sang pengkhianat itu sendiri. Hingga akhirnya Taeju dan Hejin pun bertarung di sana. Karena sebelumnya Taeju juga mendapatkan luka di tangan kirinya ketika menyerang Cha Gi-ho, kini membuatnya kesulitan untuk melawan Hejin.
Dan karena hal itu akhirnya Hae-jin pun berhasil melumpuhkan lalu menghabisi Taeju. 아직 사람이냐? 니들 같은 새끼들도 사람이냐? Para petugas Satres Narkoba salah satunya Pildo dibuat terkejut karena tiba-tiba saja Mujin datang dan menyerahkan diri. Di sini Mujin menjadi tersangka atas kematian Gang Jae. Ternyata Pildo tidak memberitahu siapapun jika sebenarnya Hae-jin lah yang telah menghabisi Gang Jae. Pildo kemudian bertanya alasan Mujin menyerahkan diri. Namun Mujin hanya mengatakan jika ada beberapa orang di dunia ini yang menganggap dirinya spesial. Namun jika diperhatikan, semua orang memiliki dua takdir, yaitu sebagai pemangsa atau dimangsa. Pildo yang mendengar alasannya merasa sangat kesal dan menyuruh Mujin untuk merenungkan semua dosanya ketika ia telah masuk di penjara. Mujin pun berkata jika Pildo tidak akan pernah bisa memenjarakannya. Tak lama kemudian Hae-jin datang dan langsung menginterogasi Mujin. Mujin mengatakan jika alasannya menyerahkan diri hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hae-jin mengancam Mujin bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan membebaskannya karena Hae-jin melihat dengan jelas jika Mujin menusuk Gang Jae. Dan terdapat pula barang bukti, yaitu sebuah pisau yang ditemukan di TKP dengan sidik jari Choi Mujin. Kemudian Hae-jin pun pergi untuk memeriksa dan mengambil barang bukti, yaitu pisau yang sebelumnya dipakai oleh Mujin. Sementara itu, para polisi sudah menemukan rekaman dari mobil yang diyakini pelaku dari peningkaman Cha Gi-ho, yang tidak lain itu adalah mobil dari Oh Ye-jin. Pildo juga kemudian mendapat sebuah data panggilan milik Hae-jin yang sebelumnya pernah diminta oleh Cha Gi-ho. Dari sini mulai terungkap jika ternyata Hae-jin lah seorang pengkhianat yang membantu Mujin. Mereka pun berusaha menangkap Hae-jin. Hae-jin yang mengetahui jika penyamarannya telah terbongkar, ia pun kemudian menghubungi sekretaris Mujin untuk berbicara dengan Mujin. Ia mengatakan jika dirinya sudah menghilangkan barang bukti. Alhasil Mujin pun tidak dapat ditahan. Hae-jin kabur dengan sepeda motornya. Sementara Mujin pergi dari kantor polisi dan mengatakan jika sekarang para polisi tidak dapat lagi menangkapnya karena tidak adanya barang bukti. Sekretarisnya kemudian bertanya, apakah alasan Mujin menyerahkan diri hanya untuk menguji kesetiaan Hae-jin padanya. Mujin pun menjawab, akan disayangkan jika Hae-jin harus dibunuh. Karena kesetiaan yang ia dapatkan dari Hae-jin adalah hasil dari menipunya. Hae-jin kemudian berhenti di sebuah tempat dan membuang pisau tersebut. Ia pun pergi menuju ke pemakaman untuk menyimpan abu ayahnya. Sementara Mujin yang telah sampai di pusat pelatihan, merasa terkejut melihat kondisi Taeju yang sudah tidak bernyawa. Akhirnya Mujin menyadari jika Hae-jin mengeluarkannya dari penjara tidak lain hanya untuk membunuhnya. 제발로 찾아올 거야. 기다려. Sementara Pildo dan para petugas lainnya tengah memeriksa rumah Hae-jin. Mereka sangat terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan dan terdapat darah di mana-mana. Di posisi Hae-jin, ia berpamitan pada ayahnya dan berjanji bahwa ia akan segera menyelesaikan semuanya. 내가 어떻게 끝내는지. 다녀올게 아빠. Pada saat pergi dari sana, ternyata Hae-jin dicegat oleh Pildo. Pildo kemudian mengejar Hae-jin hingga akhirnya Hae-jin pun terjatuh dari motornya dan terpaksa harus menyerahkan diri kepada Pildo. Pildo membawa Hae-jin kembali ke kantor polisi. Di sana anggota Satres Narkoba merasa sangat marah dan kecewa karena tidak menyangka jika Hae-jin sudah mengkhianati dan mencoba untuk membunuh Cha Gi-ho. Di posisi Mujin, ia meminta sekretarisnya untuk membebaskan Hae-jin bagaimanapun caranya, walaupun Mujin sendiri mengetahui jika tujuan hidup Hae-jin adalah Mujin. Hae-jin pun mulai diinterogasi oleh Pildo. Pildo menanyakan nama asli dari Hae-jin. Hae-jin pun terdiam dan tidak menjawab Pildo. Di sisi lain terlihat jika Cha Gi-ho sudah mulai sadar. Keesokan harinya, sekretaris Mujin menemui Hae-jin untuk menyampaikan pesan dari Mujin. Mujin berpesan, datanglah kepadaku, takkan kubiarkan kau di penjara. 나에게 와라. 널 절대 교도소에 보내지 않는다. Setelah itu sekretaris Mujin juga meminta para petugas agar kliennya yaitu Hae-jin dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Di posisi Mujin, ia memerintahkan para anak buahnya yang tersisa untuk membawa Hae-jin. Hae-jin sampai di rumah sakit dan diobati lukanya. Di sini ia menyadari jika wanita perawat di sebelahnya adalah wanita yang sebelumnya pernah ia tolong. Perawat itu pun keluar dan mengambilkan perban, sementara si dokter sedang mengangkat telepon. Hae-jin pun berniat memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur. Ia berusaha memotong borgol menggunakan sebuah alat. Di sisi lain, Pildo menemui Cha Gi-ho. Cha Gi-ho kemudian memberitahukan semua informasi mengenai Hae-jin kepada Pildo. Hae-jin adalah Jiwoo putri Dong-hun atau Jong-su yang merupakan anggota Satres Narkoba yang pernah Cha Gi-ho kirim untuk menjadi mata-mata di Dongcheon.
Orang yang menikam Chagiho bukanlah Jiwoo, melainkan Taeju. Mujin sudah menipu Jiwoo yang membuatnya menjadi pengkhianat Satres narkoba. Di posisi Jiwoo, perawat memberikannya sebuah kunci mobil dan memberitahunya untuk segera pergi. Namun para detektif lain menyadarinya dan berusaha untuk menangkap Jiwoo. Jiwoo pun berhasil keluar, namun pada saat ia akan menaiki mobil, Pildo datang untuk menghentikannya. Jiwoo meminta agar Pildo tidak menghalanginya. Namun bagi Pildo, membunuh Mujin hanya akan menghancurkan hidupnya. Jiwoo yang sudah dikuasai oleh dendam tidak peduli dengan hal itu, dan justru ia merasa jika hidupnya akan hancur dan sia-sia jika ia tidak membalaskan dendamnya untuk membunuh Mujin. Tak lama kemudian anak buah Mujin datang untuk membawa Jiwoo. Jiwoo dan Pildo pun bertarung melawan mereka semua. Untungnya mereka masih bisa melarikan diri. Anak buah Mujin pun mengejar Jiwoo. Hal tersebut membuat kacau lalu lintas hingga terjadi kecelakaan beruntun. Sementara Pildo membawa Jiwoo ke sebuah tempat di tepi pantai. Mujin mendapatkan informasi dari sekretarisnya kalau mereka tidak berhasil menangkap Jiwoo karena Pildo bersamanya. Di sini Mujin sedang berduka untuk kematian Taeju. Di sisi lain, Pildo sedang mengobati luka Jiwoo. Ia mengatakan pada Jiwoo kalau Jiwoo tidak perlu lagi menahan semuanya seorang diri karena sekarang ada Pildo yang akan selalu bersamanya. Jiwoo merasa terharu mendengarnya, ditambah lagi ia merasa jika Pildo sangat memahami perasaannya. Mereka berdua pun menghabiskan malam bersama. Sementara Mujin sendiri juga merasa sangat sakit hati dan kecewa hingga bertanya-tanya mengapa orang yang ia percaya selalu mengkhianatinya. Padahal dirinya tidak pernah mengkhianati siapapun. Ia pun kemudian teringat saat-saat ketika dirinya membunuh Dong-hun. Mujin memang sadar jika Jiwoo memiliki alasan untuk mengkhianatinya dan membunuhnya. Maka dari itu sekarang Mujin sangat menantikan kedatangan dari Jiwoo. Lalu sekretaris Mujin datang dan memperingatkannya untuk segera kabur karena semuanya sudah berakhir. Namun Mujin tetap ingin menunggu kedatangan Jiwoo. Akhirnya sekretaris Mujin pun memutuskan untuk pergi menjauh dari semuanya karena Dongchon akan segera berakhir. Keesokan harinya Jiwoo pun sudah siap untuk menyerahkan diri kepada polisi dengan ditemani oleh Pildo. Ia merasa jika perkataan Pildo benar. Lebih baik mengadili Mujin secara hukum daripada harus mengotori tangannya dengan membunuh Mujin. Walaupun ia tahu dengan menyerahkan diri maka Jiwoo akan dipenjara. Akan tetapi Pildo terus meyakinkannya dan mengatakan jika ia akan selalu bersama dengan Jiwoo. Tiba-tiba saja seorang pria berpakaian serba hitam dan menggunakan sebuah motor berhenti. Lalu kemudian langsung menembak Pildo. Pildo pun tewas seketika. Semua orang merasa panik dan tim Satres narkoba pun datang untuk memeriksa Pildo. Jiwoo yang melihatnya merasa bingung dan sangat shock. Ia kemudian membawa pistol milik Pildo dan segera pergi dari sana. Jiwoo pun pergi ke Hotel Liber di mana Mujin berada. Di sana Jiwoo membantai semua anak buah Mujin dengan hanya berbekalkan 5 peluru saja. Ia menerima banyak sekali luka, namun karena hasrat balas dendamnya yang sangatlah kuat, seakan-akan dirinya tidak lagi merasakan sakit apapun. Kini pelurunya hanya tinggal tersisa 1 biji. Jiwoo berniat menggunakannya untuk menembak Mujin. Namun sekarang kondisinya sudah sangat terdesak yang membuatnya harus menggunakan peluru tersebut untuk menghabisi antek terakhir dari Mujin. Dan sekarang Jiwoo sudah berada di hadapan Mujin. Jiwoo merasa sangat amat marah karena Mujin sudah mengambil seseorang yang sangat berharga bagi Jiwoo. Seseorang yang sangat mengerti perasaannya dan juga dapat merasakan kesedihannya. Orang tersebut tidak lain adalah Pildo. Namun sekarang Pildo sudah tidak ada lagi di hidup Jiwoo. Maka dari itu kini ia akan membalaskan seluruh dendamnya kepada Mujin, walaupun ia tahu konsekuensinya akan menjadi sosok monster seperti Mujin. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Mujin dan Jiwoo pun bertarung. Di awal, Jiwoo sudah dihajar habis-habisan oleh Mujin hingga ia terluka begitu parah dan tidak sanggup berdiri. Namun setelah itu, Jiwoo pun bangkit dan membalaskan serangan dari Mujin.
Hingga Mujin pun terdesak dan berniat menembak Jiwoo dengan menggunakan pistol yang Jiwoo bawa. Namun Mujin tidak mengetahui bahwasannya peluru dari pistol tersebut sudah habis. Dan Mujin pun harus tewas ketika Jiwoo menyerangnya. Kini dendamnya pun sudah terbalaskan. Choi Mujin sudah berhasil dihabisi oleh Song Jiwoo. Jiwoo pun pergi dari sana dengan menahan begitu banyak lukanya. Di akhir film diperlihatkan Jiwoo yang datang ke pemakaman untuk memberikan bunga pada ayahnya dan juga Pildo. Dan setelah itu serial My Name Season 1 pun tamat cuy. Gimana? Puas gak? Jiwoo telah membalaskan semua dendamnya kepada satu orang yang telah sangat merusak hidupnya. Kalau saya sih jujur puas banget ya. Mujin memang lebih pantas mati daripada sekedar di penjara. Awalnya emang gak ngira sih, tapi endingnya cukup GG lah ya. Dan mungkin cukup itu saja untuk alur cerita dari serial My Name Season 1. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.